bisa pergi ke Eropa tanpa harus keluar dari Bali. Hari ini Andin mau buktiin sendiri, apakah tempat ini benar-benar seajaib itu, atau cuma terlihat bagus di kamera. Dan kita akhirnya sampai. Perjalanan kecil dimulai dari sini. Kita melewati jembatan mungil, seolah jadi gerbang menuju dunia yang berbeda. Matahari bersinar terang, tapi udara Bedugul tetap dingin. Rasanya seperti dipeluk oleh alam. Tempat yang sempurna untuk memperlambat waktu. Andin sama Mama langsung check-in. Untungnya tiketnya udah kita beli sebelumnya di Anandatur Bali. Selain lebih murah, kita juga nggak perlu antre. Kadang hal kecil kayak gini bisa bikin liburan jauh lebih nyaman. Dan begitu melangkah masuk, rasanya seperti meninggalkan Bali. Untuk sementara, apa ini Swiss? Bangunan bergaya Eropa, air yang tenang, semuanya terasa tidak nyata. Ternyata ada banyak aktivitas di sini. Dan jujur, Andin nggak tahu harus mulai dari mana. Kita mulai dari sesuatu yang sederhana, makanan. Di Farm Pantry, kamu bisa nemuin kopi hangat, cake, milkshake, tapi meski udara di sini, sejuk, Andin malah pilih gelato. Best decision ever. Lalu, Andin melihat sesuatu. Playground. Andin hampir lari ke sana, tapi Mama langsung bilang, "Tahan dulu, tempat ini luas, petualangannya baru mulai." Kita lanjut ke stable. Ada kuda dan kuda poni yang terlihat sangat tenang. Interaksi sederhana, tapi bikin hati hangat. Jujur ya, dari semua yang ada di sini, Andin cuma nunggu satu hal. Alpaka. Ayo Mah, cepetan. Andin jadi nggak sabar. Sebelum sampai, kita disambut kambing cek dan kelinci kecil yang super lucu. Kadang perjalanan menuju sesuatu sama menyenangkannya dengan tujuan itu sendiri. Begitu lihat makanan, mereka langsung mendekat. Mama bahkan sempat dikejar alpaka. Petugas bilang, alpaka itu mamalia sosial dari pegunungan Andes, kerabat lama dan unta. Tapi, buat Andin, mereka cuma terlihat seperti boneka hidup, soalnya lucu dan menggemaskan.
Merak berjalan anggun, seolah tahu semua mata tertuju padanya. Akhirnya, waktu bermain tiba. Playground ini bukan cuma besar, tapi juga terasa dibuat untuk menciptakan tawa. Dan suara tawa anak-anak selalu jadi musik terbaik di tempat liburan. Sementara itu, Papa memilih beristirahat. Kata Papa, makanannya enak dan pilihannya banyak. Approval dari Papa itu penting. Jika kamu diam sejenak, kamu akan sadar keindahan itu seringkali sederhana. Bahkan, Saint Bernard di sini tahu caranya menikmati hidup, yaitu tidur siang. Kita berjalan lebih jauh, ditemani keledai yang seolah menyapa setiap pengunjung. Tempat ini punya ritmenya sendiri, pelan tapi menenangkan. Di Shedd terasa seperti potongan kecil kehidupan desa. Pondok kayu, kebun sayur, udara segar. Dan tentu saja, spot foto yang hampir terlalu cantik untuk dilewatkan. Kadang, kebahagiaan itu sesederhana melihat kuda poni merumput. Dari kejauhan, Emu berdiri tinggi, diam tapi berwibawa. Kita berharap bisa melihat kanguru, tapi mereka masih beradaptasi. Alasan bagus untuk kembali lagi. Burung unta bisa berlari hingga 70 km per jam. Untung dia nggak lagi lomba hari ini. Setiap perjalanan rasanya belum lengkap tanpa membawa pulang sedikit kenangan. Boneka lucu, baju, mainan. Bukan cuma barang, tapi pengingat hari yang bahagia. Hari ini, Andin belajar. Kadang kita nggak perlu pergi jauh untuk merasakan dunia yang berbeda. Bali Farmhouse bukan cuma tempat wisata, tapi tempat untuk memperlambat hidup. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis di komentar, Andin harus berpetualang kemana lagi setelah ini. Sampai jumpa!